jam 10 kita ngumpul di bagian lobby. Nanti ya Pra Putri bawa keluarga dan juga pasiennya. Baik. Itu kami permisi. Iya. Sekarang, Bagi perawat Rani, ya, gimana progres pasien hari ini? pasien sudah bisa jalan-jalan tadi menggunakan kursi roda dan sudah baik. Oke, baik. Oke, jadi saya ingin menyampaikan bahwa nanti jam 10 kita akan melakukan sosialisasi manajemen bencana kebakaran. Nanti perawat Rani bisa membawa
menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini dari tim BPBD Provinsi Riau dengan saya sendiri Muhammad Wali. Kemudian ada rekan saya Dr. Atan dan satu lagi rekan saya Sabarani. Dan selanjutnya untuk proses waktu kami langsung saja untuk penyampaian materinya itu akan disampaikan oleh rekan saya Dr. Atan dan Sabarani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu dan bapak semuanya. Baik, kami dari tim BPBD pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan ya bapak dan ibu semua oleh tim rumah sakitnya bahwa pagi ini kita akan melakukan sosialisasi mengenai manajemen bencana kebakaran. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai apa itu kebakaran, penyebabnya, serta bagaimana cara kita melakukan evakuasi saat terjadinya kebakaran, terkhususnya di rumah sakit ini. Nah, seperti yang kita ketahui, kebakaran adalah nyalanya api kecil maupun besar pada tempat, situasi, ataupun waktu yang kita tidak kehendaki, yang bersifat itu merugikan dan umumnya itu sulit untuk dikendalikan apabila kebakaran ini terjadi. Nah, biasanya kebakaran ini memakan korban jiwa. Lalu apa sih penyebab kebakaran itu? Nah, penyebab kebakaran itu biasanya bertemunya 3 unsur. Yang pertama, adanya bahan yang dapat terbakar ataupun bahan yang mudah terbakar. Contohnya itu adalah bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Lalu yang kedua ada zat pembakar ataupun oksigen. Nah, dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% kadar oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Nah, yang ketiga ada juga dari faktor panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran tersebut. Lalu faktor terjadinya kebakaran itu ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama faktor manusia sendiri. Nah, manusia di sini sebagai penyebab kebakaran adalah manusia yang berperan sebagai pekerja ataupun pengelola. Nah, jika manusia ini misalnya meletakkan barang yang mudah terbakar di sembarangan tempat tanpa memikirkan faktor risiko terjadinya kebakaran. Nah, lalu yang kedua ada faktor teknologi. Karena kurang dilaksanakannya sebuah pedoman standar untuk pemakaian produk dan biasanya karena sifat individual dari manusia tersebut. Nah, yang ketiga ada faktor alam. Akibat samping dari bencana alam seperti bencana gempa bumi, gempa erupsi vulkanik gunung berapi, loncatan listrik ataupun kilat, dan juga suatu penempatan udara yang panas. Lalu ada cara kita dalam penanganan dalam kebakaran. Yang pertama, kita tidak boleh panik ya Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, kita matikan peralatan listrik yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, kita lindungi saluran pernapasan kita. Bisa menggunakan tangan, tisu, ataupun kain yang ada di tubuh kita agar asap tersebut tidak langsung masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang keempat, ikuti petunjuk evaluasi yang ada di rumah sakit sehingga mempermudah Bapak dan Ibu dalam melakukan evakuasi ataupun keluarnya Bapak Ibu dari dalam gedung. Lalu yang kelima, jangan sampai terjebak di keramaian. Setelah kita keluar dari gedung, hendaknya kita berkumpul di lapangan yang terbuka. Lalu ada juga manajemen bencana kebakaran. Nah, yang pertama itu ada pencegahan. Kita pastikan instalasi listrik itu aman. Yang kedua, pergunakanlah pemutus listrik ataupun kontak dalam keadaan baik. Lalu yang ketiga, apabila ada kabel listrik yang terkelupas ataupun terbuka, rusak, harus segera diperbaiki karena bisa menyebabkan hubungan arus listrik pendek sehingga terjadi kebakaran. Lalu yang kedua, saat terjadi kebakaran, yang pertama kita menyelamatkan diri di tempat aman dan jangan panik. Yang kedua, penanggung jawab ruangan memberikan informasi sumber kebakaran kepada petugas yang telah diberi tanggung jawab. Lalu yang ketiga, bila sumber kebakaran sudah diketahui dan penyebabnya itu, maka kita petugas mematikan saklar pemutus arus listrik.
Lalu yang keempat, bila memungkinkan pemadam kebakaran tersebut dengan alat pemadam api, contohnya itu seperti tabung pemadam dan juga fire blanket. Lalu yang kelima, kita melakukan pemadaman sumber kebakaran ataupun api. Lalu kita lakukan penyelamatan dokumen-dokumen serta peralatan kantor. Nah, yang ketiga, apa yang kita lakukan setelah terjadi kebakaran? Yang pertama, kita ikuti arahan dari petugas kebakaran, dan yang kedua, kita jauhi lokasi kebakaran sampai ada informasi bahwa api telah benar-benar padam. Nah, di sini ada tugas dari masing-masing yang bekerja di dalam rumah sakit ini. Yang pertama, ada tugas dari staf rumah sakit. Yang pertama itu mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang menimbulkan bahaya kebakaran. Yang kedua, memadamkan kebakaran pada tahap awal. Yang ketiga, mengarahkan evakuasi orang dan barang seperti dokumen rumah sakit dan pasien serta alat kesehatan yang ada. Yang keempat, mengadakan koordinasi dengan pihak terkait. Dan yang kelima, mengamankan lokasi kebakaran. Lalu ada tugas regu penanggulangan kebakaran, yaitu tim petugas gedung dan tim petugas listrik. Yang pertama, kita mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan kebakaran. Yang kedua, melakukan pemeliharaan alat, sarana proteksi kebakaran seperti detektor asap atau api maupun panas. Lalu alarm kebakaran otomatis maupun manual, tabung pemadam, apar atau alat pemadam api atau ringan. Yang ketiga, memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal, seperti yang sedang kita lakukan saat ini ya Bapak dan Ibu. Lalu yang keempat, membantu menyusun buku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran. Dan yang kelima, memadamkan kebakaran. Lalu kita mengarahkan evakuasi orang dan barang. Yang ketujuh, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. Yang kedelapan, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kesembilan, mengamankan seluruh lokasi tempat kerja. Dan yang kesepuluh, melakukan koordinasi seluruh petugas kebakaran. Lalu ada juga tugas koordinator unit penanggulangan kebakaran, yaitu tim petugas gedung dan tim petugas listrik. Yang pertama, memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang, contohnya itu pemadam kebakaran. Nah, yang kedua, menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran. Dan yang ketiga, mengusulkan anggaran, sarana, dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada pengurus rumah sakit. Nah, sampai di sini materi yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas dari materi yang saya sampaikan? Dan Ibu dipersilakan. Saya bertanya nih Bu, tadi kan ada dibilang jangan panik kan Bu ya. Nah, kenapa tuh Bu pada saat kebakaran itu kita nggak boleh panik? Oke, baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Nah, pada saat kebakaran itu kita sebagai manusia pasti panik, tapi kita usahakan tidak panik ya Bu, karena itu dapat membuyakan pikiran kita atau pikiran kita menjadi kacau, sehingga proses penyelamatan diri itu menjadi tidak efektif di waktu-waktu yang krusial. Nah, sehingga proses penyelamatan tersebut menjadi terhambat ataupun bahkan bisa menjadi korban seperti itu Bu. Apakah sudah jelas Bu? Apakah ada dari ibu-ibu atau bapak yang lain yang ingin bertanya? Sepertinya sudah paham ya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti amit-amit, tapi kita tidak mengharapkan ya, mana tahu nanti terjadi kebakaran, kita sudah tahu bagaimana prosesnya ya Bapak dan Ibu. Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada BPBD dan juga rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi
yang hadir pada pagi hari ini untuk melakukan sosialisasi. Dapat tadi kita ambil kesimpulan bahwa saat terjadinya bencana kebakaran pada gedung rumah sakit, jangan panik, ikuti alur evakuasi dan berada di titik kumpul. Bisa diulangi ya. Baiklah. Nah, karena tadi juga kita sudah melakukan tanya jawab, jadi silakan, ini sudah berakhir sosialisasinya, dan silakan kepada para tenaga kesehatan untuk mengantarkan kembali pasiennya ke ruangan masing-masing. Dan juga kepada para staf rumah sakit, ibu direktur, dan juga petugas listrik untuk tetap berada di ruangan karena kita akan melakukan meninjau langsung kepada ruangan ataupun gedung-gedung